Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to the honorable teachers and my beloved parents. Let's praise Allah Subhanahu wa Ta'ala that has given us health and chance to meet each other in this beautiful morning at student presentation event, and also to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Let me introduce myself. My name is Azia Tafunisa, and I'm a student in 7B Khadijah in An-Nahl Islamic Secondary School. And today I will present you about my P5 project. But first of all, I will recite Quran Surah An-Nazi'at verse 1 until 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق الله العظيم. Now let me begin my presentation. Our theme for this student presentation is about my inspirative world Muslim figure. Pertama-tama saya akan menyebutkan apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, mengapa aku harus mengubah dunia? Yang kedua, tokoh yang menginspirasiku. Yang ketiga, alasan saya mengagumi tokoh tersebut. Dan yang keempat adalah apa yang akan saya lakukan di masa depan. Masuk ke poin pertama, mengapa aku harus mengubah dunia? Agar terwujud dunia yang lebih makmur dan sejahtera terutama bagi umat muslim. Yang kedua, agar dapat mengembangkan suatu ide atau penemuan yang lebih hebat dan kreatif. Dan yang ketiga adalah agar terbentuk generasi yang berilmu serta berpengetahuan maju. Tokoh yang menginspirasiku adalah Fatimah Al-Fihri. Fatimah dilahirkan di Tunisia pada tahun 800 Masehi. Ia merupakan seorang putri dari Abdullah Muhammad Al-Fihri, yaitu seorang saudagar kaya raya. Fatimah merupakan wanita yang memprakarsai berdirinya universitas pertama di dunia, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin, bersama adiknya yaitu Maryam Al-Fihri. Universitas Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 Masehi di Fez, Maroko. Nah, mengapa Fatimah yang awalnya dilahirkan di Tunisia membangun sebuah universitas di Maroko? Jawabannya adalah karena saat Fatimah masih kecil, ayahnya serta adiknya bermigrasi dari Tunisia ke Maroko dan mereka tumbuh besar di sana. Lalu, mengapa saya mengagumi sosok dari Fatimah Al-Fihri? Karena sosok dari Fatimah Al-Fihri ini sangatlah sesuai dengan tujuan saya ingin mengubah dunia. Fatimah merupakan seseorang yang suka mewakafkan serta menginvestasikan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat kala itu. Itu berarti Fatimah sudah
memakmurkan dan menyejahterakan umat muslim pada kala itu. Lalu Fatimah juga menyukai ilmu pengetahuan serta penyebaran Islam. Ia juga merupakan seorang ahli fikih dan hadis. Ia pun berkeinginan untuk membangun sebuah tempat ibadah bagi umat muslim sekaligus tempat sekolah. Maka dari itu didirikanlah masjid sekaligus Universitas Al-Qarawiyyin. Nah, bukankah itu adalah sebuah ide yang sangat cemerlang? Lalu Fatimah juga sudah berhasil membentuk generasi yang berilmu dan berpengetahuan maju karena Fatimah sudah membangun sebuah sekolah. Nah, sudah tidak diragukan lagi Fatimah merupakan seorang wanita solehah dengan kecerdasan visioner dan arsitektur yang dibimbing oleh hati yang murah hati dan pikiran yang cerdas. Lalu, apa yang akan saya lakukan di masa depan? Yang pertama, tidak pernah berhenti mencari ilmu. Tidak pernah berhenti mencari ilmu merupakan sebuah penerapan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Lalu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah," yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi insya Allah dengan kita menerapkan hal ini, Allah pun akan membimbing, akan memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Lalu, menjalin relasi yang baik dan luas. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain. Maka dari itu kita harus membangun relasi dengan sebanyak-banyaknya orang. Tapi relasi tersebut harus relasi yang baik dan sehat ya. Lalu mencari pengalaman sebanyak mungkin. Pengalaman sendiri berarti kita pernah merasakan atau mengalami hal secara langsung. Dan terkadang realita dan ekspektasi itu sangatlah berbeda. Jadi walaupun kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan sangat baik, dengan memperkirakan atau mengekspektasikan apa yang akan terjadi, tapi kemungkinannya realita yang akan kita hadapi lebih sulit atau di luar yang kita sudah persiapkan. Maka dari itu kita membutuhkan pengalaman. Setidaknya kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun keadaan teruslah berubah-ubah, tapi tidak akan jauh berbeda. Lalu kita juga jangan pernah takut untuk mencoba hal baru agar kita mendapatkan pengalaman atas hal tersebut. Lalu yang keempat, senantiasa membantu serta membahagiakan orang lain. Allah pernah berfirman di surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, yang artinya jika kamu berbuat baik maka kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian atas kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan berbalik lagi kepada diri kita. Dan jika kita mengerjakan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik pula kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus senantiasa mengerjakan kebaikan. Lalu selanjutnya adalah slide terakhir. Sebelum saya lanjut ke slide terakhir, saya akan sedikit menceritakan tentang slide terakhir ini terlebih dahulu. Slide terakhir ini berupa sebuah quotes-nya saya dapatkan ketika saya sedang membaca suatu artikel, dan ketika saya membaca quotes tersebut, saya sudah terpikir untuk memasukkannya pada PPT saya di student presentation kali ini. Apa itu quotes-nya? Quotes-nya adalah, tidak ada yang bisa mencegahmu memutuskan untuk menjadi luar biasa. Makna dari quotes ini adalah, jika kita sudah berikhtiar serta bertawakal, insya Allah apa yang kita inginkan akan terwujud. Karena insya Allah Allah pun sudah meridhoinya. Dan jika Allah sudah meridhoinya, maka tidak ada yang bisa mencegah hal tersebut untuk terwujud. That's all my presentation. Is there any question? Ada yang ingin ditanyakan?
Aku mau jadi guru. Jadi guru. Guru apa? Guru matematika seperti Miss Nur. Berarti inspirasinya nanti kuliah di mana? Insya Allah saya ingin di ITB. Masya Allah. Ikuti jejak kakak ya. Kakak jadi negeri kan ya, Bun ya. Masya Allah. Di sini mungkin yang ingin disampaikan. Ya, paling pertanyaan sih buat Zazia. Salah satunya tadi ada yang perubahan yang akan dilakukan ya, menjalin relasi yang baik. Menurut Zazia, gimana sih caranya kita khususnya buat mungkin seumuran Zazia menjalin relasi yang baik di kelas itu seperti apa? Yang pertama, menjaga komunikasi. Tanpa komunikasi, hubungan tidak akan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, tidak egois, karena keegoisan itu sering sekali membuat suatu hubungan hancur. Lalu yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Teman biasanya dijadikan sarana untuk mencurahkan isi hati dan pikiran. Lalu yang keempat, selalu ada di saat teman sedang membutuhkan. Hal ini berkaitan dengan salah satu poin di PPT saya tadi. Satu lagi mungkin ya. Zazia itu setiap poin itu ada keislamannya kuat. Jadi poin ini Qurannya ini, hadis ini. Masya Allah ini luar biasa ininya apa sangat kental dengan keislaman. Jadi diperkuat dengan ilmu ya, Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, silakan. Thank you so much for your kind attention. Sorry if there are many mistakes from me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.